kita hadir di acara halal bihalal ini, yang nanti detail soal halal bihalal akan dikupas tuntas oleh Ustadz Agus, yang semuanya ini atas rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ketua yayasan menyampaikan kronologi cerita tentang berdirinya masjid ini sampai mungkin hari ini, kalau ceritanya saya baru dengar hari ini. Tapi masjid Miftahul Huda walaupun kecil masjidnya, tapi cukup viral di Kecamatan Kaligroro. Saya kalau ketemu Pak Polsek, kalau ketemu Pak Waluyo, yang ditanyakan pertama, ya apa masjid? Pak Camat juga, ya sudah dengar nggak masjid ini? Oh, baru tahu dia. Saya ini mantan takmir masjid Miftahul Huda selama 1 bulan, karena di sini terjadi fight sword of power, sepi kepemimpinan. Jadi waktu itu saya karateka orang. Betul kan? 1 bulan saya jadi takmir masjid Miftahul Huda, dalam rangka untuk saya bertugas pada saat itu menghantarkan pilihan takmir berikutnya. Jadi saya cukup alim lah soal masjid ini. Jadi kalau saya Ustadz Andi telepon, sebelum ngomong saya sudah ngerti apa maksudnya. Kalau Pak Haji telepon, sudah belum ngomong sudah saya ngerti Pak maksudnya kira-kira. Cuma kemarin itu saya dapat undangan pas tidur, anak saya mengantarkan undangan ke saya. Ustadz, Pak katanya ini ada undangan. Setelah saya baca, saya lupa kalau namanya masjid ini Miftah. Kalau Hudanya ingat, saya kira di Kelir itu ada masjid baru atau masjid lain yang bernama Miftahul Huda. Soalnya kan tidak ada alamat Koken Dahya, tidak ada di undangan itu. Ya, bahkan ya kritik ini stempelnya saja nyusep Pak. Nah, ini kan nambah viral lagi masjid ini. Ngasih stempel dan punya saya nyusep. Ya karena terburu-buru saking semangatnya kira-kira. Saya verifikasi kepada teman-teman di sini karena kemarin itu siang saya ada arisan di sebelah sini ya, di Pekarangan. Saya tanya, Miftahul Huda mana? Oh ini selatan. Oh iya, berarti masjid yang viral. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, terkait dengan yang ingin saya awali, yang pertama adalah mari setiap mengadakan kegiatan seperti ini, kegiatan apa saja yang menurut kita dianggap itu adalah kegiatan yang baik, sudah barang tentu harus diawali dengan niat yang benar. Karena kegiatan-kegiatan yang kelihatannya akhirat, seperti malam ini, kelihatannya akhirat, mendirikan pengajian akhirat, sholat di masjid akhirat, sholat berjamaah akhirat, kelihatannya. Tapi ketika niatnya tidak benar, maka yasiru min amalid dunya, di hadapan Allah tidak ada artinya. Makanya ketika kita mau keluar dari rumah, mau beraktivitas, coba tanyakan kembali kepada hati kita, saya keluar untuk apa? Tapi ingat bahwa banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya dunia. Kayak Pak Haji berangkat ke sawah, Pak anggota polisi berangkat dari rumahnya pakaian polisi, Pak. Orang mengatakan kemana? Kerja. Itu pikiran orang sudah menganggap dunia. Yang kerja kantoran berangkat ke kantor, yang pedagang berangkat ke pasar, kelihatannya dunia.
Tapi ketika niatnya benar, yasiru min amalil akhirat, di hadapan Allah justru menjadi nilainya akhirat. Makanya ini menjadi fondasi setiap kita melakukan kegiatan. Jangan bangga kita melakukan kegiatan yang kelihatannya spektakuler, besar, sukses kelihatannya, tapi ternyata semua pelakunya diawali dengan niat yang tidak baik. Menurut pengetahuan kita di dalam ajaran Islam misalnya, maka semuanya akan menjadi nilainya menjadi dunia. Oleh karena itu, tadi kalau ada harapan, ayo kita membangun kelir bersama, ayo kita membangun lingkungan kita bersama. Ketika kita punya niat yang baik, tidak ada alasan untuk tidak mau, tidak ada alasan untuk pecah belah. Apa yang kemudian menjadi program desa misalnya, kalau itu baik, kenapa tidak untuk kita bantu? Ya kalau soal kemarin ada pilihan, ya biasalah. Ada saat-saat kita berkompetisi, ada saat-saat kita berkoalisi. Ya sekarang di Pilpres yang kalah sudah mulai merapat semua, di atas sudah mulai ngotum, cuman di bawah masih kasus, Pak. Tidak selesai. Bahkan di Kalipura ini ada satu takmir masjid memundurkan diri hanya gara-gara pilihannya tidak sama dengan masyarakat. Sudah saya tangani beberapa bulan puasa itu, bulan puasa saya sampai pagi, Pak. Sampai pagi, dan positif saya masuk angin, sakit, karena 2 malam saya tidak pulang di kampung itu karena terjadi misunderstanding, kesalahpahaman atau kurangnya kedewasaan. Oleh karena itu seorang pemimpin, baik di tingkat kepala desa, di tingkat tokoh masyarakat, takmir masjid, pasti yang kita lakukan adalah tasarruful imam ala rawiyatihi manut bil maslahah. Semua yang akan kita lakukan harus manut. Ternyata orang Jawa ini manut itu ikut bahasa Arab itu, Pak. Ya, manutun bil maslahah, ikut atau berstandar kepada maslahah li rawiyatihi, kepada warganya. Jangan hanya maslahah kepada kelompoknya, kepada apalagi kepada internal pribadinya. Oleh karena itu saya sebagai ketua majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama dan terus akan bermitra dengan organisasi yang lain termasuk Muhammadiyah yang datang pada hari ini. Saya ini mau berangkat ke sini tadi, kedatangan namanya Ahmadi. Ahmadi itu dulu sekolah aliyah di Man, tapi kosnya di Masjid Ahmad Dahlan. Ini orang yang saudara saya ini. Saudara saya, ibunya dengan ibu saya masih sepupu. Begitu datang itu sering gurau dengan saya, bahkan namanya sudah lama saya ganti. Dan namanya Ahmadi, itu saya ganti namanya Muhammad NU. Karena sudah pola pikirnya di masyarakat saya itu menjadi artinya sudah tidak sama dengan teman yang lain gitu. Makanya tak kasih nama Muhammad NU. Ya, Pak Andi juga sudah sempat saya kasih nama Muhammad NU. Iya, orang Muhammadiyah